Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Anatikah, NPM 2020215034, dan teman-teman Saya, Anggi Faradila dengan NPM 202021500600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Arfian Jaya Permana dengan NPM 202021500160. Perkenalkan, nama saya Asep Denar Supriyatna dengan NPM 202021500066. Saya Gusti Aditya dengan NPM 2020-5093. Perkenalan, nama saya Fergiawan Revis Potri Gatot Kaca dengan NPM 2020-21-500-165. Kami akan mempresentasikan tentang pembinaan sikap kritis terhadap pengumpulan isi pembicaraan dalam mata kuliah Menyimak Berbicara dengan dosen pengampu Ibu Yolanda, MPD. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pengertian tentang berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Selain berpikir kritis, keterampilan lain yang sangat dibutuhkan adalah keterampilan berpikir kreatif. Berkolaborasi, berkomunikasi, keterampilan berpikir kritis dimaknai sebagai keterampilan yang digunakan untuk menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah-masalah diselesaikan secara baik di ranah akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Pentingnya keterampilan abad 21 tersebut memaksa harus menguasai keterampilan tersebut dikuasai oleh masyarakat umum, lebih-lebih harus dikuasai oleh siswa dan mahasiswa yang menyelesaikan masalah yang mereka temui di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Berpikir kritis pada hakikatnya yaitu proses berpikir yang dimulai dengan menemukan masalah, selanjutnya mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang telah ditemukan, sehingga seorang akan mampu untuk membuat keputusan untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut Paul N. Elder 2005, berpikir kritis merupakan cara sebagai seorang untuk meningkatkan kualitas dari hasil pemikiran menggunakan teknik sistem cara berpikir dan menghasilkan daya pikir intelektual dalam ide-ide yang digagas. Menurut Anderson, berpikir kritis melewati 5 tahapan, yaitu mengidentifikasi masalah, mendefinisikan masalah dengan jelas, mengeksplorasi masalah dan solusi yang mungkin, mengevaluasi penerapannya, dan kemudian mengintegrasikan pemahaman ini dengan pengetahuan yang ada. Kedua, hubungan menyimak dengan berpikir kritis. Menyimak kritis merupakan jenis menyimak intensif, yakni sebuah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari pembicara. Menyimak kritis bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang terdapat di dalam pesan pembicara, selanjutnya memberikan penilaian terhadap fakta-fakta tersebut. Dalam menyimak kritis, penyimak tidak hanya berusaha memahami isi pesan yang disampaikan oleh pembicara, tetapi juga penyimak bersama-sama dengan pembicara mencurahkan pemikiran tentang hal yang sedang dibicarakan. Penyimak kritis harus terbuka terhadap gagasan yang akan disampaikan oleh pembicara. Penyimak harus mengikuti pola pikir pembicara secara tepat, akurat, dan kritis. Akurat berarti memahami makna pembicaraan sesuatu dengan yang dipikirkan pembicara. Kritis berarti menerima pikiran pembicara dengan dasar baik logis, benar, dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam menyimak kritis adalah dengan melakukan analisis terhadap situasi komunikasi. Situasi komunikasi sangat mempengaruhi pesan yang disampaikan. Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam menyimak kritis adalah kredibilitas pembicara. Kredibilitas pembicara adalah sejauh mana pembicara dapat dipercaya dan memiliki kompetensi sesuatu dengan hal yang dibicarakannya. Kompetensi dapat dinilai dari latar belakang pembicara. Kredibilitas pembicara juga dapat dilihat dengan menilai apakah hal yang dibicarakan tersebut berasal dari pengalaman pribadinya, pembicara, atau hanya membicarakan pengalaman orang lain. Dan yang paling penting
adalah apakah yang dibicarakan itu merupakan fakta atau hanya opini. Praktik menyimak dan berpikir kritis. Apabila diperhatikan, segala aktivitas yang dilakukan pasti akan selalu ada proses menyimak di dalamnya. Melalui proses menyimak, setiap individu mengenal konsep segala informasi. Berikut ini beberapa alternatif model pembelajaran yang dapat diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan keterampilan menyimak dan berpikir kritis. 1. Guided Listening Model. Guided Listening Model adalah cara untuk meningkatkan keterampilan menyimak dengan memanfaatkan metakognitif siswa untuk mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah melalui video atau audio. Guided Listening Model terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap prasimak. Sebelum siswa menyimak suatu video atau audio, guru mempersiapkan media serta lembar kerja yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Sebelum siswa mendengarkan materi, mereka perlu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Sebagai contoh, siswa memperoleh topik menyimak tentang penggunaan teknologi masa kini. Guru memberi pertanyaan berupa, apa yang kamu ketahui tentang teknologi? Seberapa pentingkah penggunaan teknologi? Pertanyaan-pertanyaan sebelum tahap menyimak digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa terhadap suatu materi. Siswa menjawab beberapa pertanyaan pada tahap prasimak. Guru memutar video atau audio. Guru meminta siswa untuk mencatat hal-hal penting yang sekiranya dapat menjawab pertanyaan lanjutan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap menyimak yaitu saat memutar video atau audio, guru memberikan jeda sebanyak 1-2 kali. Penjedaan digunakan bagi guru untuk mengukur pemahaman siswa terkait materi simakan. Selain itu, guru juga bisa memberi pertanyaan-pertanyaan ringan di sela jeda pemutaran video atau audio untuk kembali mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Tahap terakhir adalah tahap pasca simak. Pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk menghubungkan jawaban dari pertanyaan pada tahap prasimak dengan isi simakan yang telah mereka dengar. Apabila hasil simakan siswa hampir berkaitan dengan jawaban pertanyaan prasimak, maka mereka dikategorikan memiliki pengetahuan awal yang cukup luas. Kemudian, siswa membahas isi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam lembar kerja. Kemudian, guru mengajak siswa menceritakan secara singkat hasil simakan keseluruhan. Review Study Verbalis Review RSVV. Menurut Carter McWhorter dalam Rahayu 2017, model Review Study Verbalis Review RSVV adalah model membaca yang dimulai dari mengulang, mengkaji, mengatakan, dan menyelidiki suatu teks yang dibaca. Langkah-langkah model RSVV dijabarkan sebagai berikut. Review, mengulangi. Siswa diminta untuk mendengarkan teks cerita sambil menandai unsur-unsur cerita yang terkandung di dalamnya. Apabila teks telah selesai disimak, siswa diminta untuk melihat kembali seluruh catatannya sehingga memperoleh suatu gambaran yang lengkap mengenai unsur-unsur cerita yang telah dipelajari. Study atau mengkaji. Siswa diminta menulis ringkasan cerita yang telah dibaca. Diberisikan tokoh, watak, latar, dan tema amanat dalam cerita. Verbalis mengatakan, siswa membacakan ringkasan cerita yang telah ditulis dengan suara lantang, sedangkan siswa lain menyimak ringkasan cerita serta mencocokkan hasil ringkasan mereka dengan ringkasan yang telah disampaikan. Review, guru kembali menceritakan isi cerita lalu meminta siswa untuk mengecek ketetapan jawaban dan ringkasan dengan isi cerita. Directed Learning Thinking Activity (DLTA). Model Directed Learning Thinking Activity bertujuan untuk
mengembangkan keterampilan siswa dalam menjelaskan tujuan menyimak, memahami informasi, membahas informasi, simakan berdasarkan tujuan menyimak, serta menyimpulkan isi simakan yang telah dibahas. Model ini diarahkan agar siswa mampu melibatkan proses berpikir ketika menyimak, sebab siswa harus melibatkan pengalaman ketika mengonstruksi materi simakan. Rekonstruksi bermula ketika siswa menyusun prediksi menyimak materi simakan dan menemukan informasi penting untuk membuktikan kebenaran prediksi. Abidin 2015 114. Model DLTA terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap prismak, tahap menyimak, dan tahap pasca simak. Tahap prismak, pada tahap ini guru memperkenalkan materi simakan dengan menyampaikan beberapa informasi tentang isi simakan. Kemudian siswa memprediksi atas informasi yang telah mereka peroleh. Guru sangat perlu membimbing siswa dalam menyusun prediksi karena tidak semua siswa memahami kegiatan memprediksi. Tahap menyimak. Siswa menyimak materi secara cermat untuk mengecek prediksi yang telah dibuatnya. Guru dianjurkan membimbing siswa agar mampu menyimak dengan baik, memperhatikan perilaku simak, serta membantu siswa menemukan kesulitan. Memahami makna dengan cara memberikan ilustrasi dengan verbal terikat makna yang sulit. Setelah siswa menyimak materi simakan, guru mengajak siswa untuk menguji prediksi. Apabila prediksi siswa kurang sesuai, maka ia harus mampu menunjukkan letak kesalahan tersebut dan mampu membuat gambaran baru tentang isi wacana yang sebenarnya. Tahap pasca simak. Kegiatan pada tahap ini dapat dilakukan secara beragam, seperti menceritakan kembali, menggambar isi cerita, memperhatikan isi simakan yang berkaitan dengan suatu prosedur, atau membuat peta perjalanan tokoh. 4. Now Want to Learn KWL. Model Now Want to Learn KWL dikembangkan oleh Ogle dalam Abidin 2015-115 untuk membantu guru menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik. Model KWL melibatkan 3 langkah dasar yang menuntun siswa untuk memahami materi simakan. 3 langkah dasar dalam KWL terdiri dari berbagai kegiatan yang berguna untuk meningkatkan keterampilan menyimak pemahaman siswa, di antaranya curah pendapat, menentukan kategori dan organisasi ide, menyusun pertanyaan spesifik, dan mengecek hal-hal yang ingin diketahui siswa dari suatu simakan. A. Tahap prasimak. Tahap ini terdiri dari 2 tahap yang meliputi tahap curah pendapat dan menghasilkan kategori ide. Curah pendapat dilakukan untuk menggali pengetahuan dan yang telah siswa miliki tentang topik yang akan dibahas. Melalui hasil curah pendapat, guru akan semakin mudah untuk membimbing siswa dalam menyusun kategori ide. Tahap ini merupakan tahap now pada model KWL. Kemudian, guru menuntun siswa untuk menuntun beragam pertanyaan sesuai dengan topik wacana. Pertanyaan tersebut akan terjawab oleh siswa seusai mereka menyimak topik wacana. Pertanyaan yang diajukan siswa dikategorikan sebagai tujuan menyimak pada pembelajaran itu. Tahap ini merupakan tahap kategori ide sekaligus tahap what I want to learn atau want dalam model KWL. B. Tahap menyimak. Tahap ini diawali dengan kegiatan siswa menyimak topik wacana secara sungguh-sungguh. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk menentukan, memperluas, dan mengukur tujuan menyimak yang telah tercapai. Siswa mendengarkan topik wacana yang diputar melalui audio, video, atau yang dibacakan oleh guru. Selama proses menyimak wacana, siswa diperbolehkan mencatat hal-hal yang sekiranya penting dan dapat menjawab rasa ingin tahu siswa. Siswa meringkas topik wacana yang mereka dengar lalu menjawab pertanyaan yang telah diajukan pada tahap prasimak. Kegiatan ini dikategorikan sebagai kegiatan what I have learned atau learn yang merupakan tahap akhir dari model KWL. C. Tahap pasca simak. Tahap pasca simak merupakan tindak lanjut dari kegiatan menyimak. Siswa membahas jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Bila pertanyaan siswa tidak dapat terjawab oleh wacana yang telah dibaca, maka tugas guru sebagai fasilitator untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan demikian, pengetahuan yang ingin siswa ketahui dapat terpenuhi setelah membahas pertanyaan dan jawaban. Maka guru akan meminta siswa untuk menjelaskan secara singkat isi topik wacana baik secara lisan maupun tulisan sebagai bentuk dari kegiatan tindak lanjut. C. Tahap pasca simak.
Tahap pasca simak merupakan tindak lanjut dari kegiatan menyimak. Siswa membahas jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Bila pertanyaan siswa tidak dapat terjawab oleh wacana yang telah dibaca, maka tugas guru sebagai fasilitator untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan demikian, pengetahuan yang ingin siswa ketahui dapat terpenuhi setelah membahas pertanyaan dan jawaban. Maka guru akan meminta siswa untuk menjelaskan secara singkat isi topik wacana baik secara lisan maupun tulisan sebagai bentuk dari kegiatan tindak lanjut. Baik, saya akan menjelaskan Project Organize Rehearse Practice Evaluate yang disingkat menjadi PORPE. Model PORPE bertujuan untuk membuktikan bahwa menulis dapat digunakan sebagai sarana terbaik untuk membentuk kemandirian menyimak pada setiap jenis bahan simakan dan mengatasi kelemahan siswa ketika menghadapi soal esai. Model PORPE digunakan untuk meningkatkan keterampilan metakognitif siswa melalui kegiatan menentukan tujuan menyimak, menganalisis aspek penting dalam wacana, memfokuskan diri pada ide kunci, membiasakan diri membuat pertanyaan simakan, serta memonitor dan mengevaluasi aktivitas belajar yang dilakukan. Abidin 2015 117. Tahapan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PORPE sebagai berikut. A. Per day. Guru memberitahu bahwa simakan yang akan didengar oleh siswa. Guru meminta siswa untuk memprediksi isi wacana berdasarkan judul yang telah disebutkan guru. Siswa meminta untuk menulis prediksi dalam suatu peta konsep. Guru juga memberi beberapa pertanyaan guna menggali pengetahuan awal siswa. B. Organize. Siswa mengorganisasikan pertanyaan yang berkaitan dengan isi wacana. Jawaban atas pertanyaan tersebut diusahakan menjadi tujuan menyimak sehingga bila pertanyaan tersebut dapat terjawab seluruhnya, maka tujuan menyimak dapat tercapai. C. Rehearse. Rehearse merupakan tahap menyimak wacana dengan sesungguh-sungguhnya. Ketika menyimak wacana, siswa diperkenankan mencatat hal-hal penting dalam wacana sehingga pertanyaan yang telah siswa ajukan dapat terjawab berdasarkan isi simakan. D. Practice. Siswa menulis suatu paragraf berdasarkan isi simakan. Siswa menulis paragraf sesuai dengan ringkasan yang telah mereka peroleh dari hasil simakan. Guru membimbing siswa agar menulis paragraf diperbolehkan untuk menggunakan gaya bahasa masing-masing. Tidak harus sama persis dengan isi simakan yang telah diputar dari video atau dibacakan guru. Siswa bersama guru mengevaluasi hasil simakan dengan meminta siswa untuk mengecek isi simakan dengan prediksi yang telah mereka susun. Guru mengecek jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan, kemudian siswa membacakan hasil ringkasan menyimak. Menurut Nurgiantoro 2014, ada 4 tingkat tes keterampilan menyimak, yaitu tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan tingkat analisis. Yang pertama, tingkat ingatan. Tes keterampilan menyimak pada tingkat ingatan berupa mengingat fakta atau menyebutkan kembali fakta-fakta yang terdapat dalam wacana yang didengarkan. Dapat berupa nama, peristiwa, angka, dan tahun. Tes biasa berbentuk tes objektif, isian singkatan atau pilihan ganda. Kedua, tingkat pemahaman. Tes pada tingkat pemahaman menurut siswa untuk memahami wacana yang diperdengarkan. Kemampuan pemahaman yang dimaksud berupa pemahaman terdapat isi wacana, hubungan antar right, antar aktor, antar kejadian, hubungan sebab akibat. Namun kemampuan pemahaman pada tingkat pemahaman belum kompleks, belum menuntut kerja kognitif dan sebab akibat. Namun kemampuan pemahaman pada tingkat pemahaman belum kompleks, belum menuntut kerja kognitif tingkat tinggi sehingga dikategorikan sebagai kemampuan pemahaman dalam tingkat yang sederhana. Dengan kata lain, butir-butir tes tingkat ini belum sulit.
Ketiga, tingkat penerapan. Butir-butir tes keterampilan menyimak yang dapat dikategorikan tes tingkat penerapan adalah butir tes yang terdiri dari pernyataan atau diperdengarkan dan gambar-gambar sebagai alternatif jawaban yang terdapat di dalam lembar tugas. Dan yang terakhir, yang keempat, tingkat analisis. Tes keterampilan menyimak pada tingkat analisis hakikatnya juga merupakan tes untuk memahami informasi dalam wacana yang diteskan. Namun, untuk memahami informasi atau lebih tepatnya memilih alternatif jawaban yang tepat, siswa dituntut untuk melakukan kerja analisis tanpa melakukan analisis wacana. Jawaban yang tepat secara pasti belum dapat ditentukan. Dengan demikian, butir tes tingkat analisis lebih kompleks dan sulit daripada butir tes pada tingkat pemahaman. Terima kasih. Bab keempat, mengidentifikasi gagasan utama dalam bahan simakan. Dalam proses menyimak, pada tahapan mengolah informasi, siswa harus memiliki kemampuan menemukan pokok simakan. Dari hal pokok atau intisari dalam bahan simakan, diharapkan siswa mampu menarik kesimpulan dan isi sesuai dengan yang dimaksud oleh simakan atau penutur. Biasanya gagasan utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Daeng menjelaskan bagaimana cara memperoleh gagasan utama dalam menyimak, yaitu penyimak harus mengetahui atau tanggap pada posisi mana si penutur meletakkan penekanan atau gagasan utama. Secara umum, biasanya gagasan utama diletakkan setelah pendahuluan dan dinyatakan secara singkat. Selanjutnya, ketika mengidentifikasi gagasan utama, harus pula berlatih membatasi agar tidak terlalu meluas atau terlalu sempit tanpa menghilangkan pesan maupun konsep yang terkandung dalam pembicaraan. Setelah penyimak mengetahui gagasan utamanya, maka akan memudahkan pula bagi penyimak untuk membuat simpulan dari bahan simakan. Bab kelima, implementasi menyimak kritis sebagai sarana memperoleh pengetahuan. Implementasi menyimak kritis adalah dengan melakukan aktivitas menyimak yang disertai dengan berpikir kritis. Menyimak kritis digunakan oleh siswa untuk menangkap semua informasi yang diberikan oleh guru di semua mata pelajaran. Dalam menyimak kritis, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, menyimak dengan berpikir. Melakukan aktivitas menyimak sambil memikirkan fakta-fakta dari persoalan yang dibicarakan. Tujuan dari aktivitas berpikir pada tahap ini yakni agar penyimak dapat menentukan batasan-batasan dari fakta-fakta yang dikemukakan oleh pembicara. Kedua, menyimak dengan menganalisis. Analisis merupakan kunci dari berpikir kritis. Dengan melakukan analisis, maka penyimak akan dapat mengetahui apakah fakta-fakta yang diberikan oleh pembicara merupakan fakta yang benar. Selanjutnya, penyimak juga dapat memilah-milah informasi yang diberikan, mana informasi yang penting dan mana yang kurang penting. Selain itu juga dapat memilah informasi yang dibutuhkan atau berkaitan dengan pokok persoalan yang sedang dibicarakan. Ketiga, menyimak dengan penilaian. Setelah aktivitas menyimak disandingkan dengan proses berpikir dan analisis, tahap terakhir adalah menilai informasi yang diberikan. Menyimak kritis merupakan perpaduan antara menyimak dan berpikir kritis. Berpikir kritis sendiri merupakan perpaduan antara berpikir dan bersikap kritis. Adapun kemampuan berpikir dan bersikap kritis meliputi 1. Menginterpretasi secara kritis, 2. Menganalisis secara kritis, 3. Mengorganisasi secara kritis, 4. Menilai secara kritis, dan 5. Menerapkan konsep secara kritis. Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk meningkatkan sikap kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan. Yang kedua, kemampuan menginterpretasi makna tersirat. Yang ketiga, kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. Yang keempat, kemampuan menganalisis isi bacaan. Dan yang kelima, kemampuan menilai isi bacaan. Dan yang keenam, kemampuan meng-create bacaan atau menciptakan bacaan.
Dan kesimpulan dari seluruh materi pembinaan sikap kritis dalam pengumpulan isi bacaan ialah dengan menggunakan keterampilan menyimak kritis, diharapkan siswa mampu menangkap semua pelajaran yang diberikan oleh guru dan juga informasi yang diterima dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, informasi tersebut dianalisis sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Dan terakhir, siswa mampu menilai informasi yang diterimanya tersebut. Keterampilan menyimak kritis tidak hanya digunakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja, melainkan dapat digunakan di semua mata pelajaran sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam. Dan dapat juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana terdapat informasi yang begitu banyak, sehingga diperlukan pula sikap kritis agar kita dapat memilih mana informasi yang penting dan mana yang kurang penting.